mengatakan, "How are you?" Kalau orang Arab bertemu, "Kaifa haluk?" Orang Jawa bertemu, "Piye kabari?" Kalau orang Bugis atau Makassar ketemu, agak kareba. Tapi orang Muslim ketemu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hingga pada hari ini, pada subuh kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih di antara kita hamba-hambanya yang terbaik di penghujung Ramadan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara umat-umatnya untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mengatakan saatnya kembali. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela berkorban untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk sedikit membahas terkait dengan adab-adab terhadap hewan. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan bahwa akan terjadi yang namanya banjir bandang. Jadi yang pertama kali terjadi lockdown itu adalah di masanya Nabi Nuh alaihissalam. yakni para binatang pun dinaikkan ke dalam kapalnya berpasang-pasangan selama 40 hari 40 malam di atas kapal. Begitu pula dengan kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika hendak melewati di suatu tempat, maka ada segerombolan semut yang lewat, yang ingin masuk ke sarangnya. Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan bala tentaranya untuk berhenti sejenak. Ya, begitu juga dengan kisah-kisah yang lainnya. Perumpamaan dunia dikaitkan dengan hewan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke suatu tempat, kemudian melihat seekor bangkai kambing yang cacat. Yang disampaikan oleh Rasulullah, bangkai ini lebih baik daripada dunia. Dari riwayat Jabir bin Abdullah. Begitu pula dengan sekiranya dunia ini ada harganya, maka lebih mulia daripada seekor nyamuk. Maka tidak akan pernah diberikan kesempatan oleh orang-orang kafir meminum walaupun seteguk air. Perumpamaan-perumpamaan tersebut menandakan bahwa kehidupan manusia hendaknya beriringan dengan apa yang di kehidupan hewan di permukaan bumi ini. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah para binatang-binatang yang ada di permukaan bumi ini, di darat dan di laut, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Tidaklah dedaunan yang turun, yang jatuh ke permukaan bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat rezeki pun demikian. Seekor burung yang terbang di pagi hari dan kembali di sore hari, maka dalam kondisi kenyang. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Maka bagaimana pula dengan manusia yang diberikan akal, yang diberikan pikiran. Masya Allah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita terhadap hewan? Ketika mungkin kita ibu-ibu pergi dan kembali ke pasar, kemudian menyimpan jualannya ke dapur, tiba-tiba ada seekor kucing yang melintas.
mengambil 1 ekor ikannya. Mungkin hari itu masih dimaklumi, tapi 1, 2 kali, 3 kali, maka timbullah kegerangan. Maka dari itu jamaah sekalian, maka hendaknya kita selaku muslim memperhatikan juga yang namanya kebutuhan-kebutuhan hewan itu sendiri. Kalau tidak mau diganggu sama binatang, maka tidak usah pelihara. Bahkan ada yang menjual kucingnya dengan harga yang mahal, ya, kucing angora atau kucing-kucing yang istilahnya yang menyenangkan hati. Namun perlu dipahami bersama bahwa kotoran kucing itu sebenarnya mengandung najis. Apalagi biasa kalau ada kucing yang jantan kemudian lewat dan mengeluarkan cairannya, itu sebenarnya najis. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita ketika terhadap hewan itu sendiri? Ketika mungkin kita memakan hewan, maka hendaknya hewan itu disembelih dengan membaca basmalah. Ya, karena banyak di antara penjual itu tidak paham dengan menyembelih hewan, yang penting disembelih saja. Maka hendaknya para jamaah sekalian kalau mau membeli suatu ayam kah ataukah yang lainnya kah, maka tanya dia dulu penjualnya muslimkah atau bukan. Karena makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kalau tidak disertai dengan bacaan basmalah ketika hendak dipotong, maka itu artinya sesuatu yang dipertanyakan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ketika kita hendak memotong ayam misalnya, maka tidak boleh kita memotong ayam itu di depannya teman-temannya. Ya, misalnya kita memotong kambing kah atau sapi kah, mungkin di sini ada kurban setiap tahun. Maka biasanya itu kurban yang akan disembelih itu dibawa dulu ke sana agak jauh dari kawanan teman-temannya supaya sapi-sapi itu tidak merasa stres. Karena sapi juga itu stres. Ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menyembelih hewan itu butuh yang namanya pisau yang tajam. Ya, pisau yang tajam. Dan tidak semua tunggakan hewan itu bisa digunakan. Misalnya kita bepergian, kita mengharapkan yang namanya kendaraan hewan, maka tidak semua hewan itu dijadikan sebagai tunggakan. Maka perlu diperhatikan jamaah sekalian bahwa hewan pun memiliki hak untuk tidak diperlakukan dengan semena-mena. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ini adalah kisah tentang seorang wanita yang masuk surga. Ya, disebabkan dengan hanya memberikan air minum kepada seekor anjing. Ya, dengan bantuan dari seorang wanita yang tanda petik adalah wanita yang tidak beres, maka dengan perlakuannya terhadap binatang tersebut, maka dengan sebabnya dia masuk surga. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada mungkin binatang atau hewan di perjalanan kemudian butuh yang namanya makanan atau minuman, apalagi di sini biasa pergi ke Cambah, ya biasa kita lihat monyet. Tapi terkadang monyet itu tahu bahwa yang akan lewat manusia. Sebelumnya tidak ada monyet di sana. Karena seringnya mungkin dikasih makanan, akhirnya dia memanggil juga kawan-kawannya untuk turun ke jalan. Ya, ini juga biasanya perlakuan manusia terhadap binatang-binatang yang ada. Maka dari itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau terkadang kita biasa di perjalanan tiba-tiba menabrak seekor ayam kah atau kucing kah, ya, ada yang mengatakan kubur itu cepat, jangan dibiarkan sebelum kita pergi, karena akan ada nanti bahaya akan datang. Iya, itu ada benarnya, tetapi tidak mesti dengan pakaian ataukah dengan apa yang kita miliki itu dibungkus. Ya, cukup dengan
dikuburkah dengan cara yang baik. Begitu pula dengan ada seorang mayat, kemudian ada seekor kucing yang melintas, maka terkadang kita juga mengatakan jangan biarkan kucing itu melompati mayat tersebut, bisa jadi nanti hidup kembali. Padahal itu nyawa satu, Ji. Ya, padahal kita ini di istilahnya kalau sesuatu yang biasa terjadi itu sudah menjadi lumrah. Jangan coba-coba ada kucing yang nanti kalau ada yang masuk ke sini, jangan suruh masuk. Karena khawatir nanti ketika melompati ini mayat, ya hidup kembali. Jadi ini bagian daripada perlu yang namanya penjelasan secara dalam. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah antara kita dengan hewan perlu yang namanya adab yang baik, ya. Tapi ketika juga hewan keterlaluan, maka kita pun berusaha untuk menghindarinya. Karena ada juga hewan itu diperintahkan untuk dibunuh. Misalnya cicak. Ya kalau satu kali pukul itu cicak meninggal atau mati, dapat pahala. Ya. Kenapa cicak jamaah sekalian dikecualikan untuk tidak dilindungi atau toke kah? Karena toke biasa itu dicari, katanya menyembuhkan ini dan itu. Padahal waktu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, toke itu yang tidak mau membantu untuk memadamkan apinya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita ini sebagai muslim atau orang yang beriman hendaknya kita senantiasa memperlakukan hewan itu dengan baik. Karena di suatu ketika hewan-hewan yang dianggap masih surga nantinya adalah hewan-hewan yang senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Seperti misalnya ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, ya kemudian dikeluarkan kembali. Begitu pula dengan burung hudhud ketika Ratu Balqis. Begitu juga dengan yang lainnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada gilirannya ketika kita hendak untuk bepergian, misalnya pulang kampung, ada kucinta di rumah, maka mungkin titip di tetangga. Ya, ataukah kasih makanannya, belikan makanan banyak-banyak, simpan di teras rumah. Ya, tapi terkadang bukan cuma kucing yang makan, ada juga binatang lain yang masuk, misalnya tikus kah ataukah selainnya. Jadi perlu yang namanya ketika kita pulang kampung nanti, maka itu perlu dipertimbangkan. Misalnya juga ada ikan hias atau ada binatang-binatang yang butuh makanan selama kita bepergian nantinya. Mungkin itu jamaah sekalian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyayangi binatang. Maka pada dasarnya orang-orang yang menyayangi binatang itu insyaallah memiliki akhlak yang baik. Dan sebaik-baik akhlak yang baik adalah insyaallah balasannya surga. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.